Halo teman-teman, kenalin nama aku Anggun Aurdi Pirawan, semester 1 ingin menjelaskan tentang subjek objek hubungan hukum dari mata kuliah saya yaitu pengantar ilmu hukum. Di sini jangan terlalu banyak-banyak. Perkenalan kita akan lanjut tentang penjelasan ya. Di sini saya langsung aja bilang yaitu subjek hukum. Kita mulai dari subjek hukum ya. Subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Mereka dapat berdiri sendiri dan dilindungi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang memiliki keberadaan yang jelas. Kedudukan sebagai subjek sangat penting karena memungkinkan entitas memiliki hak, memikul kewajiban, dan berdiri sendiri. Memiliki hak adalah penerimaan, menerima, dan menikmati hak-hak yang diakui hukum, misalnya nih hak untuk hidup dan banyak lagi ya. Yang kedua, memikul kewajiban. Di sini memikul kewajiban adalah wajib melaksanakan kewajiban hukum, misalnya bayar pajak. Kita itu mempunyai kewajiban dalam bernegara, seperti ya membayar pajak. Yang ketiga, berdiri sendiri. Bertindak secara sendiri dan melakukan perbuatan hukum. Kalau kita ada perbuatan hukum, kita kayak nggak di bawah orang lah, nggak disuruh-suruh sama orang. Misalnya saya itu membeli atau menjual barang itu keinginan saya sendiri, bukan disuruh-suruh sama orang. Itu maksudnya kayak kemauan sendiri atau bertindak sendiri. Lanjut, kita kayak Nurhayani 2022.2 dalam sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada sistem Belanda. Sistem Belanda itu sipil law, yaitu hukum di atas segalanya. Hakim itu kayak di bawahnya gitu. Hakim tetap yang namanya menaati hukum, bukan melihat hukumnya mau di mana. Intinya kayak hakim itu yang kedua lah, selesai hukum itu atas segalanya gitu. Terus individu itu adalah orang, badan hukum itu adalah perusahaan. Individu itu kayak kita. Terus kayak badan hukum itu kayak perusahaan-perusahaan atau organisasi atau institut gitu. Nah, lanjut, setiap individu tanpa melihat agama atau budaya itu diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti membuat penilaian perjanjian pernikahan dan membuat warisan. Ishak 2018.257. Di sini kayak dia bilang itu kan individu tanpa melihat agama atau budaya. Kita itu kan toleransi banget sama semua orang, kayak bersatu gitu. Nggak kita lihat warna kulitnya, nggak kita lihat agamanya atau adatnya mungkin, atau perbedaannya dari kita sendiri, karena kan setiap orang itu mempunyai berbeda-beda dalam agama atau ras atau pengen apa itu. Kita tuh kayak tetap saling menghargai. Ada nama toleransi. Tetap yang namanya Indonesia itu mengakui gimana pun itu agamanya atau apapun itu perbedaannya, tetap diakui sebagai subjek. Lanjut, hakikat subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu manusia atau orang. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak-hak dan kewajiban yang dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang belum lahir dianggap subjek hukum. Ada pertanyaan tentang kok dalam kandungan, kok ada hak dan kewajibannya? Kewajibannya itu adalah maksudnya ada nih contoh. Misalnya sekarang ayahnya mempunyai warisan dari orang tuanya, tapi bapaknya ini meninggal, tapi anaknya itu masih dia di dalam kandungan. Nanti warisan ke bapaknya itu akan turun ke anaknya, tapi dengan syarat anaknya harus lahir dengan selamat, kayak gitu. Itu maksudnya kayak dia itu udah mempunyai hak gitu walaupun belum lahir. Nah, manusia sebagai subjek hukum harus bersikap dewasa, sehat secara rohani. Rohani itu kayak nanti dia nggak bisa ngomong kan. Terus di sini dia bilang manusia sebagai subjek hukum harus bersikap dewasa, nggak anak kecil-kecil gitu. Kayak nanti dia umur satu bulan, aneh. Kayak gimana gitu? Kayak berapa anak kecil lah intinya, belum dewasa gitu. Terus atau di bawah pengampunan atau di bawah orang lah gitu. Nah, ada beberapa yang tidak cakap dan hukum, cakap yang tidak dalam hukum.
Misalnya gangguan jiwa atau kecanduan alkohol. Sebenarnya kecanduan alkohol itu tidak termasuk ya, tapi saya masukin karena menurut saya nih, misalnya sekarang dia tuh udah ditahu kecanduan alkohol, terus misalnya dia itu menjual A ke aku dan menjual B, kayak menjual barang lah gitu, kita saling menjual beli gitu. Kita nanti pasti ada pertanyaan dari orang-orang, bener nggak ya apa yang dia bilang? Mungkin nanti dia mabuk pas melakukan penjual belian, itu kan bisa jadi. Makanya saya taruh. Tapi kalau nggak ada apa-apa, misalnya sekarang nih dia lagi mabuk mungkin menjual beli, nah terus kita bawa dia ke hukum, banyak juga pertanyaan tentang hal-hal kayak gitu, jadinya saya taruh jadinya kecanduan alkohol. Terus gangguan jiwa, masa gangguan jiwa kita turutin perkataannya kan, kita dengerin perkataannya, kita nanti yang jadi gila. Terus badan hukum. Badan hukum adalah entitas manusia yang memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban sebagai entitas yang tidak memiliki jiwa. Kan kayak perusahaan itu kan nggak hidup dia, tapi dijalanin oleh manusia. Tapi dia itu kayak berdiri sendiri. Dia yang menggaji karyawannya atas nama dirinya gitu. Kayak tanahnya, uangnya, semuanya itu. Terus seperti termasuk memberikan persetujuan dan memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya. Yang aku telusuri itu perusahaan itu berbeda dia, tempat taruh uangnya sama pemimpinnya, misalnya Kak ada direkturnya, pemimpinnya gitulah, atau CEO-nya mungkin. Itu berbeda tempatnya taruh uang sama perusahaannya. Perusahaannya itu mempunyai tempat yang namanya taruh uang yang berbeda. Kayak misalnya kita taruh uang itu kan di debit ataupun tabungan. Nah, atas nama diri kita sendiri kan, misalnya saya Anggun, ya udah nama tabungan saya di sana itu Anggun. Nah, tapi kalau yang namanya perusahaan itu juga atas nama dirinya, misalnya PT si A, ya udah PT si A namanya. Nah, jadinya kayak berbeda dia tempat uangnya sama anggotanya sama perusahaannya. Tanahnya aja tempatnya berdiri itu perusahaan juga itu atas nama dirinya. Nah, langsung untuk diperlukan dalam konteks hukum, badan hukum harus memenuhi pernyataan yang ditetapkan. 1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya seperti saya jelaskan barusan. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dengan anggotanya. Udah saya jelaskan juga. Kayak kewajiban sama haknya juga berbeda kan? Jelas-jelas di sini kan ada perbedaan manusia dan orang. Manusia dengan badan hukum berbeda. Aku diri sendiri ini mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya menuntut gaji ke perusahaan aku, itu juga hak aku. Dan kewajibannya badan hukum juga untuk memberikan aku gaji. Kayak misalnya kayak gitu, kayak terpisah gitu. Terus lanjut ke objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut Sueroso 2009-24, objek hukum umumnya berupa benda atau zat secara umum dapat dibedakan secara luas dan sempit, yang artinya luas itu mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki, termasuk dalam benda fisik seperti mobil, rumah, tanah, dan hak cipta. Nah, kalau sempit itu mencakup semua objek yang dapat dilihat seperti rumah, tanah, hiasan. Apa bedanya? Yang luas itu kayak semua yang nggak terlihat, kayak hak cipta, hak merek, kayak gitu-gitu kan, nggak dilihat. Terus hak cipta apalagi kan nggak dilihat dia. Nah, tapi kalau kayak mobil itu udah terlihat jelas banget gitu. Itu adalah mobil, itu adalah buku gitu. Nah, terus Marpi 2020-99-91 menyebutkan bahwa badan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Benda terwujud, yaitu objek yang dapat diraba oleh panca indera seperti rumah dan buku. Yang kedua, benda tak terwujud, yaitu seperti hak merek dan hak cipta, yang seperti saya jelaskan barusan. Ya, kayak gitu ya maksudnya. Kayak benda yang terwujud atau benda yang tidak terwujud. Oke, lanjut setelah itu perbuatan hukum.
Perbuatan hukum adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau badan hukum dalam interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Tindakan ini menghasilkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Nah, misalnya aku tuh butuh yang namanya mobil, dan si B ini butuh namanya uang. Jadinya kita punya kesepakatan, aku akan memberikan uang, dia akan memberikan mobil, dia akan memberikan dia mobil, kayak gitu. Makanya dia itu kayak sengaja dilakukan, itu kayak sengaja kita lakuin, memenuhi agar kita memenuhi kebutuhan kita diri sendiri gitu. Nah, terus di sini Sueroso 2009.2/254 mengartikan perbuatan hukum sebagai tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dan diatur oleh hukum karena akibatnya dapat dianggap sebagai kehendak dari pelakunya. Perbuatan hukum dapat dibedakan dari dua kategori, yaitu satu, perbuatan hukum yang bersifat sederhana, dan kedua, perbuatan hukum yang bersifat tidak sederhana. Seperti contohnya itu kayak si A hanya satu pihak gitu, yang satu ini kayak pewarisnya. Nah, pewaris nih menulis suatu surat yang menetapkan siapa yang menerima hartanya setelah ia meninggal, kayak orang tua yang ingin memberikan harta kepada anaknya kayak gitu. Nah, terus datanglah yaitu akibat hukumnya, surat wasiat sah dan mengikat berdasarkan kehendak tunggal pewaris tanpa perlu meminta persetujuan dari calon ahli waris saat surat dibuat. Nah, yang kedua itu perbuatan hukum tidak sederhana, yaitu minimal dua pihak, penjual dan pembeli. Nah, di sini kedua pihak bertemu dan sepakat menandatangani kontrak mengenai harga dan penyerahan rumah. Nah, akibat hukumnya menciptakan hak dan kewajiban, timbal balik, menjual beli, serahkan rumah, pembeli wajib bayar harga. Kesepakatan ini sah hanya jika ada persetujuan kedua belah pihak. Itulah contohnya. Nah, itu kayak contoh-contoh ya. Lanjut, di sini dia bilang adalah hubungan hukum. Peristiwa hukum juga dikenal sebagai kejadian hukum atau rechtsfeit, berunjuk pada peristiwa dalam masyarakat yang memiliki akibat hukum yang diatur oleh hukum itu sendiri. Namun, tidak semua peristiwa dalam masyarakat memiliki akibat hukum yang diatur oleh hukum, seperti peristiwa alam, peristiwa sosial biasa. Banyak kan bencana alam, masa hukum yang nanti orang gempa nggak bisa aja hukum yang ya kan, nggak bisa. Kayak misalnya gini, rumah si A sama rumah si B itu kayak kayak gini, kayak bisa dibilang ada jaraknya, ada gempa. Nah, terus tembok si A ini langsung menimpa tembok si B, kan nggak bisa dia masukin dalam hukum karena itu kejadian alam, misalnya gempa. Tapi nanti ada persetujuannya, kayak nggak bisa gitu dimasukin dalam hukum. Terus macam-macam peristiwa yang diatur oleh hukum. Satu, kelahirannya anak menimbulkan status hukum, kewarganegaraan hak waris, yang tadi yang saya jelasin pertama. Perjanjian jual beli, timbul hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Hak, kalian udah tahu. Pencuri, pelaku bisa dihukum pidana dan ganti rugi. Kita nggak perlu jelasin ya kalau pencuri, nah kayak gimana hukumnya, banyak beragam. Terus di sini ada yang namanya kan hak kewajiban hukum. Dahlia 1994 mengartikan hak sebagai kekuatan yang diberikan oleh hukum kepada individu atau badan hukum. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang diberikan oleh hukum kepada individu atau badan hukum. Terus hak dan kewajiban dibagi dalam dua jenis, yaitu satu, hak dan kewajiban yang bersifat universal atau absolut, hak dan kewajiban yang dapat ditegaskan terhadap siapapun, seperti dalam hubungan negara, hak negara untuk memungut pajak, kewajiban warga negara untuk membayar pajak, hak pribadi, hak hidup, hak atas tubuh, hak kehormatan, hak kebebasan, itu hak kita untuk negara gitu, hak-hak kita gitu. Ya, kewajiban kita itu seperti bayar pajak yang tadi saya jelasin.
Nah, yang kedua itu hak dan kewajiban yang bersifat sepihak atau relatif, dapat diartikan sebagai hak yang kewajiban yang hanya dapat ditegakkan terhadap pihak-pihak tertentu seperti dalam hubungan utang piutang. Beda juga kan? Ditegakkan terhadap pihak-pihak tertentu seperti dalam hutang piutang, terhadap kayak kita itu belum dibayar sama orang gitu, itu maksudnya ya. Masyarakat hukum atau yang juga dikenal sebagai reach sosial adalah kelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dalam kelompok ini, mereka mengikuti serangkaian peraturan yang menjadi panduan bagi perilaku sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Peraturan tersebut dibuat oleh kelompok itu sendiri dan diberlaku untuk anggotanya saja. Kayak misalnya kita kan umat Islam, saling melihat rukun Islam. Nah, cuman itu udah apa itu agama Islam aja yang menganutnya, masa agama Kristen kan. Nah, terus misalnya kalau kita Pancasila kan sering kita lihat kan gimana caranya kita berinteraksi sama orang yang berbeda dari kita atau agamanya, kan kita harus sikap toleransi gitu, adalah hukum-hukumnya gitu. Nah, misalnya sekarang Indonesia bikin Pancasila, nggak mungkin banget nanti orang Prancis yang mengikuti Pancasila kan, pasti dia juga mempunyai kan aturan-aturannya, dan kita juga nggak mungkin banget nanti ngikutin peraturan-peraturan luar negeri kan. Kita itu mempunyai kayak peraturan diri sendiri dan demi anggota kita, ya udah Indonesia ya Indonesia gitu. Kalau seperti rukun Islam ya udah umat-umat Islam aja gitu, ya nggak apa-apa juga sih kalau ada yang mau nurutin ya agama-agama lain juga itu bagus. Hubungan hukum adalah interaksi antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Hukum memiliki dua aspek, yaitu kekuasaan atau hak kewajiban. Hak dan kewajiban itu muncul sebagai akibat peristiwa yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum itu kan udah jelas. Hubungan hukum adalah interaksi antara dua subjek hukum. Subjek itu kan udah saya jelasin tadi, apa itu subjek hukum. Atau lebih, di mana hak kewajiban atau satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Ya kan? Pas misalnya aku A dan yang kedua B mempunyai, si B mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, dan aku juga mempunyai hak yang kewajiban juga yang berbeda kayak gitu. Misalnya aku berjual beli itu kewajiban aku untuk membayar, terus dia itu kewajibannya untuk kayak gini, haknya untuk apa, kayak mempunyai berbeda-beda kayak gitu. Itu hubungan hukum. Nah, terus Hasabuddin 2004.285-86 mengumumkan bahwa hubungan hukum dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Hubungan hukum sederajat, yaitu hubungan hukum antara pihak yang memiliki kedudukan setara seperti hubungan hukum antar suami dan istri. Itu kayak kita nggak bisa kan untuk membeda-bedakan, nanti kayak kita bawa kita mau cerainya misalnya di pengadilan, itu kita nggak bisa kan nanti lihat kamu cowok, kamu cewek, ya nggak mungkin banget kan, kamu suaminya, kamu istrinya, kan itu mempunyai setara lah, dia suami istri, nggak ada bedanya di mata hukum. Siapa yang salah ya udah dia salah, entah itu istri ataupun suami. Hubungan hukum yang tidak sederajat seperti hubungan antara negara atau penguasa dengan warganya, pihak-pihak terlibat memiliki kedudukan yang tidak setara. Kayak misalnya apa ya, bedalah pejabat-pejabat sama kita yang warga negara biasa gitu. Hubungan timbal balik, hubungan hukum di semua pihak terlibat memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan seperti dalam hubungan jual beli. Timbal balik kan jual beli. Yang keempat, hubungan hukum yang sepihak mengacu pada hubungan hukum di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban dan pihak lain yang memiliki hak. Contohnya konteks pinjam meminjam. Udah jelas ya, di sini ada contohnya. Terus mengacu pada hubungan hukum di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban dan pihak lain yang memiliki hak. Udah jelas banget. Ya kayak nggak perlu dijelasin lah kayak gitu. Baiklah teman-teman, cuman itu yang aku bisa sampaikan dalam diskusi saat ini ya. Ntar kapan-kapan aku akan membuat video lagi tentang hukum yang aku tahu ya. Aku akan jelaskan lagi, dan terima kasih banget untuk teman-teman yang udah nonton sampai ke akhir.
Dan terima kasih juga atas sama dosennya yang udah menonton video saya. Di sini saya ingin menyelesaikan video UAS saya untuk mendapatkan nilai sempurna. Terima kasih banyak, kalau ada salah omongan saya masih belajar. Dan terima kasih banyak atas Bapak dosen yang memberikan saya kesempatan untuk membuat video. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.